Cara Tuhan memberkati. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ya, Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita tahu bahwa Bapak Abraham, Bapak orang beriman, Bapak kita sekalian secara rohani adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi artinya kalau Bapak kita orang yang diberkati, maka kita keturunannya juga menjadi orang yang diberkati. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat mengesankan sekali ya bagi kehidupan kita orang percaya, karena Tuhan memberkati Abraham dan juga memberkati keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayah saya ya, beliau punya mobil yang istilahnya ya agak bisa dilihat itu tahun 91. Itu beliau beli ini Kijang ya, Kijang super obat. Jadi ketika waktu itu ngantar teman-teman dari Tuban kembali lagi kuliah, saya dan adik-adik tingkat itu dikenal sebagai obat. Jadi kalau mereka panggil saya itu obat ya. Jadi obat itu sebenarnya adalah jenis daripada mobil Kijang yang ada pada waktu itu. Dan dengan beliau melayani dan terus melayani tahun 94 bulan ini ya, bulan Oktober, beliau diberkati Mazda Familia ya. Itu mobil Mazda itu memang kalau boleh saya katakan mobil enak ya naikannya. Dan kemudian mobil itu menjadi mobil ya kenangan yang terakhir, karena dengan mobil Mazda itu sampai tahun 2000 kemudian Papa dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat ingat bagaimana Tuhan memberkati di dalam kehidupan almarhum, sehingga itu salah satu hal yang memotivasi saya. Dan saya ingat ketika SMA kelas 3 Tuhan panggil saya secara khusus. Dan saya mendengar, saya waktu tidurnya di lantai 2, saya mendengar suara, apa yang kamu cari, aku akan memenuhi semua keperluan. Dan saya ingat pada waktu itu, memang waktu itu saya sangat senang ya, hobilah sama mobil boleh dibilang. Dan mobilnya jemaat itu yang seringkali ini tempat saya ini ya, saya cuci kalau habis dipinjam dipakai kegiatan gereja, saya cuci baru saya kembalikan, sehingga jemaat itu kalau saya pinjam itu dia senang ya, dia bilang kalau dipinjam Mas Yun pulang mesti bersih. Dan itu selama beberapa waktu, dan itu sungguh-sungguh membuat satu hal yang berkesan. Jadi meskipun saya anak hamba Tuhan, cita rasa saya mobil saya macam-macam waktu itu, mulai mobil yang paling bagus sampai mobil T120 tahun 74 itu mobil gereja, itu saya nikmati semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ayah saya lakukan dan apa yang ayah saya terima itu memotivasi saya untuk saya boleh hidup bagaimana ayah saya hidup, bagaimana ayah saya berdoa, bagaimana ayah saya bergumul, sehingga kasih kemurahan Tuhan menyertai atas kehidupan beliau. Sehingga ketika melihat itu semua menjadi salah satu
pendorong saya untuk saya juga menjadi seorang hamba Tuhan. Saya menghiraukan semua kata-kata kalau menjadi hamba Tuhan itu miskin dan sebagainya, tetapi saya katakan ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan seperti ayah saya. Dan Tuhan, puji Tuhan, dan Tuhan izinkan saya hari ini meskipun belum sama seperti beliau, tetapi kurang lebihnya ya mulai dekat-dekat gitu ya dengan beliau. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu juga yang terjadi atas kehidupan kita. Setiap kehidupan kita ini secara rohani adalah keturunan daripada Abraham. Sebagai keturunan daripada Abraham, berkat yang diterima oleh Abraham itu juga berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Berkatnya Abraham itu berkatnya kita. Ketika Tuhan mengangkat Abraham, Tuhan juga mengangkat di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kita tidak mau meniru bagaimana Abraham itu dia hidup bergaul dengan Tuhan. Meskipun ada satu sisi yang kita tidak bisa mencontoh di dalam kehidupan daripada Bapak Abraham, ya. Ketika Bapak Abraham tidak mempunyai anak dan pada waktu itu memang diizinkan, sehingga Bapak Abraham oleh karena dorongan Sarah mengambil Hagar dan melahirkan Ismail. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan berkat menjadi salah satu tanda Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, ya. Jadi seringkali kita mendengar kalau di dalam kehidupan seseorang dia usahanya gagal, usahanya bangkrut, tidak disertai oleh Tuhan, ya. Dalam arti orang tersebut kalau boleh saya katakan dia kurang memiliki satu kedekatan dengan Tuhan. Jadi salah satu tanda yang secara umum, ya, kalau boleh saya katakan, kedekatan daripada Tuhan itu mempengaruhi di dalam hidupnya, mempengaruhi rumah tangganya, mempengaruhi karirnya, mempengaruhi bisnisnya. Semakin seseorang menikmati kedekatan dengan Tuhan, semakin besar pula berkat yang dia terima. Jadi ukuran berkat Tuhan turunkan atas kehidupan itu sangat tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita kenal siapakah Tuhan itu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu bagaimana ketika Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita. Kesalahan daripada bangsa Israel karena mereka tidak mau hidup mengenal Tuhan, tidak mau hidup di dalam kemurahannya Tuhan, karena mereka tidak kenal sehingga mereka tidak tahu kemurahannya Tuhan. Ulang kali kita perhatikan setiap kali mereka menghadapi masalah, mulai dari laut Tebero, tidak ada makanan dan sebagainya, yang selalu mereka katakan adalah, Musa, mengapa kamu membawa kami ke padang gurun yang tidak ada makanan, membawa kami menghadapi laut Tebero dan sebagainya. Dan itu semua menunjukkan bangsa Israel tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Seandainya bangsa Israel memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka tidak akan berteriak kepada Musa, tetapi mereka berteriak langsung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya bukan hidup yang selalu menjadi sesuatu hal yang kita salahkan. Karena saya menjadi orang Kristen maka saya seperti ini, karena saya mengikut Yesus maka saya seperti ini. Sementara janji Tuhan dengan jelas bagaimana di dalam kehidupan kita ketika ada penyertaan Tuhan, itu artinya ada shalom selalu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman. Jika Bapak Abraham diberkati, maka hidup kita sebagai orang percaya juga diberkati. Kita ingat ketika Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim, memang Bapak Abraham pada saat itu dari beberapa buku yang saya baca, memang Bapak Abraham ini pangeran, ya. Jadi salah satu klan, salah satu keluarga yang ada di padang gurun di daerah Ur Kasdim, itu dia adalah salah satu pangeran di daerah itu, menjadi salah satu pangeran di klan di mana Bapak Abraham itu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Tetapi ketika Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan ayah, ibu, dan keluarganya, firman Tuhan katakan Bapak Abraham pergi tidak membawa semua. Jadi semua yang dia punya ketika dia di rumah bapaknya tidak dibawa oleh Abraham. Ternaknya yang Abraham bantu memelihara tidak dibawa oleh Abraham semua. Ya, jadi Bapak Abraham hanya membawa, firman Tuhan katakan, beberapa, sesuatu yang bisa dihitung, sesuatu yang bisa dikalkulasi yang dibawa oleh Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau ketika Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim dan Tuhan berkati, Abraham tidak berkata, ini berkat yang aku terima dari orang tuaku, ini berkat yang aku terima ketika aku bekerja, ini berkat yang aku terima ketika aku berada di Ur Kasdim. Tuhan tidak mau mencampur adukkan apa yang Tuhan berikan kepada Abraham dengan yang lain. Tuhan mau supaya Abraham belajar, Tuhan mau supaya Abraham tahu bahwa berkat yang diterima oleh Abraham semata-mata hanya oleh karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, Abraham keluar dari Ur Kasdim dalam kondisi nol, dalam kondisi tidak banyak membawa sesuatu hal yang bisa menopang kehidupannya, mempunyai masa depan yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-13, pasal yang ke-12, perjalanan Abraham mulai keluar dari Ur Kasdim dengan firman Tuhan katakan tidak membawa apa-apa, ya, dengan ukuran masyarakat pada saat itu yang dibawa oleh Abraham itu bukan apa-apa. Sampai kemudian pasal yang ke-13, Bapak Abraham diberkati oleh Tuhan sangat-sangat luar biasa. Pasal yang ke-13 ada banyak ternak, ada banyak yang dimiliki oleh Bapak Abraham, sehingga kalau boleh saya katakan tangannya Abraham ini adalah tangan yang diberkati. Bapak Abraham mempunyai ternak, ternaknya diberkati, mempunyai segala sesuatu yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan yang menarik, berkat yang Abraham terima juga diterima oleh Lot. Ya, Lot itu adalah keponakan daripada Abraham. Dan firman Tuhan katakan pasal yang ke-13 itu penjaga-penjaga ternak daripada Abraham dan Lot ini bertengkar. Bertengkar karena apa? Karena mereka memperebutkan tempat untuk angon, tempat untuk mengembalakan ternak yang Tuhan sudah berkati atas kehidupan Abraham dan Lot. Akhirnya mereka berpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan daripada Abraham dan keturunannya, kita boleh melihat ada dua hal. Yang pertama, saat Abraham berusia 100, Sarah 90, Abraham menerima janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan memberkati Abraham yang pertama ini adalah menunggu, ya. Cara Tuhan memberkati Abraham adalah menguji kesetiaan daripada Abraham. 25 tahun bukan waktu yang pendek. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan katakan salah satunya adalah Tuhan memberkati Abraham dengan keturunan seperti bintang di langit. Salah satu tulisan dari almarhum Bapak Yusuf Roni, kita bersyukur orang percaya itu adalah keturunan Abraham seperti bintang di langit, ya. Jumlahnya lebih sedikit daripada pasir di tepi laut, tetapi bintang di langit itu lebih harganya lebih mahal, lebih mulia karena dia ada di langit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Tuhan berjanji kepada Abraham untuk diberikan keturunan ketika Abraham masih di Ur Kasdim, ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, salah satunya Tuhan katakan memberkati Abraham dengan keturunan. Tetapi kita lihat sepanjang perjalanan usia 75 tahun sampai dengan usia 99 tahun, janji itu belum digenapi. Dari Sarah mungkin yang masih sehat,
yang masih seger ya, sampai Sarah kalau boleh saya katakan kondisinya sudah nenek-nenek. Dan yang menarik, ketika Abraham sudah tidak berdaya, Sarah sudah tidak berdaya, justru janji itu diingatkan kembali kepada Abraham dan Sarah. Tahun depan Sarah akan mengandung, ya. Dan yang lucunya Bapak Ibu Saudara, bukannya Sarah menerima itu sebagai sebuah keajaiban yang akan Tuhan lakukan atas hidupnya, justru Sarah tertawa, ya. Jadi kadang berkat Tuhan itu membuat kita tertawa. Mengapa? Karena itu sesuatu hal yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita duga Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan nyatakan ketika Abraham berusia 99 dan Sarah berusia 89, Sarah mengandung. Ketika Sarah berusia 90 dan Abraham 100, mereka baru mempunyai seorang anak, dan anak itu disebut sebagai Ishak. Karena artinya tertawa, seperti halnya Sarah menertawakan kata malaikat Tuhan ketika memberitahu bahwa Sarah akan mengandung. Caranya Tuhan luar biasa. Tuhan bisa membuat yang mustahil menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi bisa, dan itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, mengapa begitu penting cara Tuhan memberkati Abraham itu harus diwartakan sedemikian? Karena Tuhan mau ketika keturunan dari Abraham tahu bagaimana Tuhan memberkati Abraham, itu menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah contoh supaya keturunan Abraham juga belajar di saat yang paling mustahil, di saat yang paling tidak mungkin Tuhan bisa berkati. Dan itu membuat di dalam keturunan daripada Abraham mereka pun juga mengalami hal yang demikian. Keluar dari Mesir, kita ingat setelah sekitar sekian generasi dari Abraham sampai dengan bangsa Israel dan mereka berada di Mesir, dari bapak Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, ya, lalu Yakub melahirkan 12 anak, lalu 12 anak ini menjadi 60, mereka baru pindah ke Mesir. Dan kita lihat ketika berada di Mesir, Tuhan izinkan bangsa Israel berada di sana selama 430 tahun. Bapak Ibu Saudara, dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan nyatakan atas kehidupan daripada bangsa Israel. Dan bangsa Israel sampai dengan sekarang mereka menjadi bangsa yang diberkati. Nah, ini juga menjadi sebuah arah pandangan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana halnya Abraham mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, menuruti perintah Tuhan terlebih dahulu, baru berkat itu diberikan. Kita tidak pernah mendapati maka Abraham meminta berkat kepada Tuhan, tidak pernah. Kita tidak pernah mendapati Abraham mengatakan maka Abraham meminta supaya Tuhan menolong di dalam kehidupannya dan memberkati, tidak. Tetapi ketika Abraham taat, maka berkat-berkat Tuhan itu diberikan kepada Abraham. Dan ini juga menjadi satu model gaya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ingat kalau ayah saya cerita bagaimana ketika beliau lulus dari sekolah Alkitab lalu melayani di Tretes, ya. Jadi GPPS yang ada di Tretes itu adalah awal mula perintisan dari Papa, baru kemudian 67 bulan Juni atau bulan April itu Papa baru pindah ke Tuban. Dan beliau katakan ketika pertama kali di Tuban jemaatnya itu do re mi, ya, 6, hanya 6, do re mi fa sol la si, ya. Dan itu beliau layani dengan sungguh sampai menjadi besar ketika beliau dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika mungkin hari-hari kita hari-hari ini seperti halnya Abraham yang belum diberkati keturunan, dan kalau Abraham masih di Ur Kasdim, saya yakin Abraham juga tidak akan mendapatkan keturunan. Tetapi justru di saat-saat yang paling tidak mungkin,
tetapi kita harus ingat, bagi Tuhan selalu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan jawabannya selalu bisa, dan bisa, ya. Dan itu dialami oleh Abraham. Ketika Abraham sudah tidak mungkin memberikan benih kepada Sarah, dan Sarah tidak mungkin lagi hamil, di saat yang paling mustahil dialami oleh Abraham dan Sarah, Tuhan justru memberkati mereka. Dan ini juga menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita. Di saat yang tidak mungkin, di saat yang mustahil, Tuhan masih ada. Ketika Tuhan masih ada dan Tuhan masih kita percaya, artinya masih ada pertolongan, masih ada berkat Tuhan, masih ada jalan keluar, dan itu yang akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kemudian yang berikut, kita mau melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ya, Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang kedua dan 3 dibacakan lebih dulu, Bu. Kejadian 26. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Disambung ayat 12 sampai 14, Bu. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Iya. Yang kedua, kita lihat tidak hanya Abraham yang diberkati, tetapi Ishak juga diberkati oleh Tuhan. Dan salah satu hal yang menarik yang dituliskan oleh firman Allah, ketika Ishak hendak pergi ke Mesir, karena di Kanaan itu rupanya kalau musim panas itu panasnya luar biasa, sehingga tidak hanya Abraham di waktu-waktu yang lampau, tetapi waktu Ishak juga dia mengalami musim kering yang ada di Kanaan, dan Ishak melihat apa yang dilakukan oleh Abraham pergi ke Mesir. Tetapi saat itu ketika Ishak hendak pergi ke Mesir, Tuhan menahan Ishak supaya Ishak tidak pergi ke Mesir, dan Tuhan memerintahkan Ishak di tempat yang Tuhan janjikan, yaitu Gerar. Bapak Ibu Saudara, Gerar pada saat itu secara pandangan manusia itu adalah tempat yang tandus, tempat yang panas, tempat yang kering, tempat yang sama sekali tidak menjanjikan. Tetapi Tuhan katakan kepada Ishak, kamu pergi ke Gerar dan aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara, kita lihat artinya ketika Ishak pergi ke Gerar, berkat Tuhan itu menyertai atas kehidupan Ishak. Dan Ishak meyakini apa yang Tuhan katakan itu iya dan amin. Dan ketika Ishak di Gerar, Ishak tidak diam, maka duduk sambil minum kopi, Ishak enggak. Tetapi Ishak mulai mengolah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ketika Ishak mengolah tanah yang ada di Gerar, yang ada di pikiran dan hatinya Ishak adalah Tuhan memberkati. Dan ini penting juga dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita percaya Tuhan memberkati, setiap kali kita mau kerjakan kita katakan Tuhan memberkati.
Dan kata-kata itu membuat Ishak semangat, karena Ishak tahu apa yang dia kerjakan tidak akan gagal. Yang dia kerjakan tidak nol, tetapi yang dia kerjakan akan membuahkan hasil yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini keyakinan yang membuat Ishak mau mengolah tanah yang ada di Gerar. Dan firman Tuhan katakan, pada waktu panen, di tempat tanah yang kering, yang tandus, yang tidak ada hujan, Tuhan memberkati Ishak dengan tuaian 100 kali lipat. Wow. Jadi itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin secara manusia. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkati engkau, yang mustahil, yang tidak mungkin itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa saat ini kita berada di situasi yang sulit, berada di situasi seperti di Gerar, ya, di tanah yang kering, yang tidak ada hujan, tidak ada masa depan. Tetapi pertanyaannya, bersama siapakah kita hari ini? Ketika saudara bersama dengan hikmat saudara, maka saudara akan gagal. Ketika saudara saat ini bersama dengan kata daripada para ahli, saudara tidak akan berhasil. Tetapi kalau hari ini saudara ada bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu membuat masa-masa yang kering, masa-masa yang tandus menjadi masa-masa yang penuh kasih kemurahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini terus yang saya lakukan ketika saya berdoa untuk jemaat, ya. Saya selalu mohon kemurahan Tuhan untuk jemaatmu. Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya. Dan itu terus yang menjadi doa saya. Dan kiranya itu juga menjadi kekuatan dan iman saudara. Apapun yang saudara kerjakan, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan izinkan Tuhan untuk selalu menyertai, izinkan Tuhan untuk selalu memberkati, izinkan Tuhan untuk selalu beracara, sehingga apapun yang kita kerjakan, hasilnya hasil yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati atas kehidupan kita, dan biarlah kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita terus naik menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.